Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulnya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada umat yang setia mengikuti ajarannya sampai datangnya hari kiamat nanti. Kajian kita malam ini berjudul Tanda Keagungan Allah pada Penciptaan Alam Semesta. Ini penting untuk kita ingat-ingat kembali, jamaah yang dimuliakan Allah, untuk menyegarkan dan mempertebal iman kita. Kadang-kadang kita mulai lalai dan bahkan mulai lupa diri. Kita ini siapa? Kita ini siapa dibanding makhluk Allah yang lainnya. Terkadang kita tidak sadar kalau kita sudah terperosok ke dalam kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita jujur pula, kemudian jika kita menggunakan akal sehat, maka kita akan mengakui pasti ada Sang Pencipta dari alam yang sangat indah ini, dari alam yang sangat besar ini, dan kita adalah bagian kecil dari alam yang sangat besar ini. Perhatikanlah bagaimana Allah meninggikan langit tanpa tiang. Allah hamparkan bumi ini. Allah tancapkan gunung-gunung dan laut yang terbentang luas melebihi luasnya daratan. Hewan-hewan dan tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya. Itu semua menunjukkan, jamaah yang dimuliakan Allah, ada Sang Pencipta yang Maha Agung. Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana Allah menciptakan onta, bagaimana langit ditinggikan, dan bagaimana gunung ditancapkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Jemaah yang dimuliakan Allah, dahulu saya miliki sebuah buku kecil 100 keajaiban ajaran Islam, terbukti kebenarannya di zaman modern. Di antaranya rahasia penciptaan onta. Onta itu Allah ciptakan dalam perutnya banyak bilik-bilik atau kamar-kamar penyimpanan. Di antaranya bilik penyimpanan air. Sekali dia minum itu bisa dia nyimpan untuk beberapa bulan ke depan. Bagaimana dia punya kaki yang bisa berjalan dan tidak terbenam di padang pasir yang begitu panas. Dengan fisik yang besar, badan yang besar, dia bisa dikendalikan oleh anak kecil. Dan ketika pada hari korban tidak perlu diikat, dia akan kasih lehernya untuk dipotong. Maka Allah menyuruh kita memperhatikan, merenungkan bagaimana Allah menciptakan onta. Allah menyuruh kita merenung bagaimana langit ditinggikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib, Rasul berkata kepada para sahabat, tahukah kalian berapa jarak antara bumi dengan langit? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Rasul bertanya dan Rasul menjawab. Rasul mengatakan jarak antara bumi dengan langit 500 tahun.
Artinya 500 tahun perjalanan cahaya. Nggak bisa kita pikir dengan logika kita, nggak mampu. Kenapa? Karena kepala kita hanya sebesar ini, sekecil ini. Nggak mampu kita menganalisanya. Kemudian kata Rasul, jarak antara langit pertama dengan langit kedua 500 tahun. Bukan 500 ribu ya, 500 tahun perjalanan cahaya. Setiap langit sampai langit ketujuh, jaraknya 500 tahun. Berarti Masya Allah, Subhanallah, luar biasa keberadaan, kehebatan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya semasa hidupnya makhluk yang Allah naikkan sampai ke langit ketujuh. Kalau jarak dari bumi ke langit pertama 500 tahun, kemudian jarak dari langit pertama sampai langit ketujuh masing-masing 500 tahun, berarti 3.500 tahun. Tambah 500 tahun jarak bumi ke langit pertama, Nabi dinaikkan oleh Allah ke tempat yang sangat tinggi, jarak 4.000 tahun perjalanan cahaya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langit 7 lapis, bumi juga disebutkan 7 lapis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana lapisnya? Mungkin belum ada manusia yang bisa menghitung dan mengukurnya. Disinilah kita perlu sami'na wa ata'na. Kita yakin dan percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lebih takjub lagi bagaimana nanti keagungan Allah pada penciptaan laut. Nanti akan kita bahas. Dalam sebuah hadis yang intinya kata Nabi, siapa yang menggeser batas tanah, dia geser batas tanah dia ke batas tanah sebelah, walaupun 1 jengkal, kata Nabi, dia akan dihimpit oleh 7 lapis bumi. Itu hukumannya. Ketika dia mati akan dijepit oleh 7 lapis bumi. Jangankan 1 meter, apalagi 1 hektar, 1 jengkal kita rubah batas tanah, kita ambil tanah yang bukan milik kita. Hukumannya kata Nabi, dihimpit oleh 7 lapis bumi. Berdasarkan hadis ini, maka juga berdasarkan ayat yang lain, Allah menjelaskan bahwa Allah ciptakan langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis. Kemudian bagaimana Allah meninggikan gunung, wal jibala autada dalam surah An-Naba, dan Allah jadikan gunung itu sebagai pasak. Jadi yang pasak bumi itu bukan kayu ya, pasak bumi itu gunung. Sekiranya Allah tidak kasih gunung, maka bumi ini akan oleng. Dan kita lihat dahulu Gunung Talang, saya tinggal dekat dengan Gunung Talang, lahir dekat dengan Gunung Talang. Semenjak saya lahir nggak pernah melihat asap Gunung Talang. Tapi berapa tahun terakhir ini, semenjak Gunung Merapi di Pulau Jawa meletus, Gunung Talang hidup kembali. Berapa jauh jaraknya antara Pulau Jawa dengan Padang? Ternyata setelah saya baca dalam buku kecil itu 100 keajaiban ajaran Islam, ditemukan kebenarannya di zaman modern. Ternyata antara gunung dengan gunung itu di bawah tanah dia saling berhubungan gitu. Sambung menyambung saluran-saluran. Sebegitu besarnya ciptaan Allah, jemaah yang dimuliakan Allah. Terus apa alasan kita yang kecil-kecil ini untuk engkar pada Allah? Apa alasan kita yang lemah-lemah ini untuk sombong pada Allah? Apa alasannya? Dan apa jawaban kita di hadapan Allah nanti? Sekarang di dunia ini kita merasa kita kuat, kita punya pengaruh, kita bisa berbuat apa saja. Tapi sampai kapan? Ada seseorang berkata pada saya sakit Ustaz, nggak bisa berdiri. Itu udah lama. Dahulu saya ketika kekuasaan di tangan saya banyak menzalimi orang. Sekarang mungkin doa-doa mereka Allah balaskan kepada saya. Tapi saya ikhlas, mungkin dengan cara ini saya bisa nebus dosa-dosa saya. Dulu saya kuat Ustaz, main tampar aja Ustaz, main tempeleng orang aja Ustaz. Tapi sekarang menggerakkan kaki saya susah. Tapi masih untung tanya, saya bisa sadar saya
Saya menyesal, mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur saya walaupun dalam keadaan begini. Mudah-mudahan ini bahagian dari cara Allah memaafkan kesalahan saya, kata beliau. Akhirnya menjelang hidupnya Allah beri dia kesengsaraan dan kelemahan yang luar biasa. Jadi apa gunanya sekarang kita sombong, kita angkuh? Ya, nggak ada gunanya jamaah. Dan mari kita merenung, menghayati bagaimana Allah menciptakan bumi ini, menghamparkan bumi ini. Pemandangan sangat indah, sungai-sungai, hewan-hewan bermacam-macam, tumbuh-tumbuhan bermacam-macam. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian manusia menjadikan tempat-tempat itu untuk tempat maksiat. Kadang orang tidak mau dihubungkan antara maksiat dengan musibah. Gak ada hubungannya katanya. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpa kalian, itu karena dosa kalian. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kata Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, Allah ciptakan manusia, Allah bekali dengan akal. Kemudian Allah bekali dengan syariat. Maka akal digunakan untuk memahami syariat. Kemudian orang yang berakal, yang mau memahami syariat, Allah sebut dengan ulul albab, orang yang cerdas. Bagaimana Allah mensifati dan memuji orang yang cerdas? Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergeseran atau pergantian siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah bagi orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu dalam ayat lain disebut ulul albab. Jadi menurut Allah siapa yang cerdas? Orang yang mau memikirkan ciptaan Allah, kemudian dia beriman, kemudian dia patuh. Itu kata Allah orang yang cerdas. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencoba sedikit membahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan laut. Jemaah yang dimuliakan Allah, mana yang lebih luas, laut daripada daratan? Lebih luas laut. Dibulatkan saja, maka perbandingan luasnya laut dengan daratan adalah 70 banding 30. 70% luasnya laut, 30% luasnya daratan. Tidakkah kita membayangkan jika Allah perintahkan kepada laut untuk menutupi daratan? Para ilmuwan kan memperingatkan, ada beberapa daerah di Sumatera, di Indonesia ini yang berpotensi dihantam tsunami puluhan meter tingginya. Jadi kita nggak boleh merasa aman terus. Kita merasa aman, kemudian terus dalam maksiat. Atau dibalik, coba bayangkan jika daratan yang 70%, laut cuma 30%. Kira-kira apa jadinya kehidupan di muka bumi ini? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 40, "Au kadhulumatin fi bahril lujji yaghshahu mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur." Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atas ombak ada awan gelap gulita yang tindih bertindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tidaklah dia dapat melihatnya.
barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka dia tidaklah mempunyai cahaya sedikit pun. Para ilmuwan mencoba ya di Laut Aru di Indonesia bagian timur, mencoba mengukur kedalaman laut. Baru pada kedalaman 200 meter mereka sudah gemeter. Di dalam buku 100 Keajaiban Ajaran Islam, terbukti kebenarannya di zaman modern juga dijelaskan bahwa dalam hadis Nabi dijelaskan di dasar laut itu ada api. Para ilmuwan menemukan bahwa di barat, di laut, di bahagian barat Provinsi Bengkulu ada gunung api terbesar. Apa di Indonesia atau di dunia, yang penting terbesar. Dan dia aktif. Coba bayangkan kalau dia meledak, mungkin hancur sebagian pulau Sumatera ini. Dijelaskan pula jamaah yang dimuliakan Allah bahwa gelombang yang terlihat di atas laut itu padahal dia sudah seperti gunung, maujun kal jibal, ombak seperti gunung. Itu belum seberapa dibanding ombak yang berada di dalam laut itu sendiri, dan panjangnya beratus-ratus meter. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjinakkan laut itu untuk diseberangi dan dia bermanfaat. Jadi jangan dikira kapal-kapal besar itu bisa berlayar dengan sendirinya. Akan tetapi Allah yang mengatakan, Allah yang menundukkan langit itu, Allah yang menundukkan laut itu untuk diseberangi. Maka ketika kita menyeberang, apa doa yang kita baca atau mengarungi lautan? Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Dan kehidupan di bawah laut jamaah yang dimuliakan Allah lebih dahsyat dari kehidupan di daratan. Di sana juga banyak makhluk. Di sana juga ada hewan-hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Pada kedalaman 1000 meter memang sama sekali sudah tidak ada cahaya. Tapi di situ Allah adakan, Allah ciptakan makhluk hidup yang Allah bekali dengan cahaya agar mereka bisa hidup, bisa cari makan, bisa jaga diri, bisa melindungi diri dari serangan musuh. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menjadikan laut dua rasa. Ya, sebelah sini asin, sebelah sini tawar. Dan warnanya juga berbeda. Dan dia tidak saling masuk. Ini tidak masuk ke sini, ini tidak masuk ke sini. Luar biasa. Allah jadikan laut tidak menyatu, dan Allah jadikan rasanya berbeda. Itu semuanya tanda kebesaran Allah. Kembali kita bertanya, terus apa alasannya kita tidak mau tunduk dan patuh pada Allah? Terus apa alasannya kita masih bisa sombong kepada Allah? Jemaah yang dimuliakan Allah, semoga pembahasan singkat ini bisa mengingatkan kita kembali akan keberadaan kita di muka bumi ini, bahwa kita jika dibanding makhluk-makhluk Allah yang lain, kita adalah makhluk yang sangat kecil, yang pada hakikatnya tidak ada alasan untuk durhaka pada Allah. Maka mari kita menggunakan, memanfaatkan sisa-sisa umur kita ini untuk bertaubat dari kesombongan-kesombongan kita lakukan sebelumnya. Mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk memperbanyak ketaatan, karena kematian datangnya tiba-tiba.
Demikian kajian kita malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.